Shalom, saudara-saudari yang ada di GP KDI Family of God Pontianak. Apa kabar? Saya yakin semua saudara baik-baik, tentunya penuh dengan kebaikan dan kasih setianya Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang terus Engkau berikan bagi kami. Setiap hari adalah anugerah di mana kami boleh semakin mengenal Tuhan, kami semakin masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna, terus menikmati pemberian Tuhan, tetapi juga bisa jadi berkat. Dan hari ini kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau. Bicara melalui Yesus apa, biar Yesus bisa sampaikan bukan apa yang Yesus tahu, tapi sungguh-sungguh dari isi hatimu. Dan ini bisa mengubahkan pola pikir kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang merdeka, yang mengalami kuasa Tuhan, yang menjadi anak-anak Tuhan, dan hidup sebagai anak-anak Tuhan juga. Terima kasih Bapa, biar kami bisa mengenal isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang merdeka dalam hal keuangan. Untuk kita bisa merdeka dari sesuatu, kita harus tahu kebenarannya. Kan firman Tuhan katakan bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Ya, bahwa kebenaran itu punya kuasa untuk melepaskan. Karena di dalam kebenaran itu ada pengetahuan yang membuat kita semakin mengerti apa sih yang seharusnya kita lakukan dalam segala hal. Nah, kali ini kita pengen belajar tentang prinsip-prinsip tentang keuangan supaya kita bisa merdeka di dalam hal keuangan. Uang itu menjadi hal yang sangat tabu, apalagi buat di dunia pelayanan mungkin, atau mungkin di dunia pergerejaan. Ya, seringkali hal uang ini menjadi sesuatu yang sangat tabu sehingga kita di gereja jarang membahas uang, atau mungkin kita nggak enak untuk bahas uang gitu ya. Tapi kalau di luar gereja kita seringkali membahas uang. Karena apa? Uang ya salah satu alat tukar yang kita gunakan juga untuk kita bisa terus hidup. Belanja pakai uang, ya kan, kasih persembahan untuk pembangunan gereja pakai uang. Karena ya uang itu adalah mata uang itu adalah benda atau alat tukar yang disetujui oleh pemerintah untuk kita bisa melakukan jual beli transaksi apapun di seluruh dunia. Ya, dengan mata uang yang berbeda-beda tentunya. Di Indonesia ya rupiah. Tapi kita hari ini pengen belajar. Tuhan Yesus juga sering membahas tentang uang dalam Alkitab. Nah, kita harus mengenal prinsip-prinsip ini supaya kita bisa merdeka di dalam hal keuangan. Kita jadi orang Kristen yang bukan tutup mata tentang uang, tapi kita bisa dipercayakan sama Tuhan untuk mengelola dengan baik uang yang Tuhan berikan, dan kita juga bisa jadi berkat. Ya, jangan sampai kita diperhamba, jangan sampai kita kekurangan juga. Tuhan juga nggak mau kita kekurangan. Tapi fokus kita apa sih sebenarnya? Apakah kita hidup sebagai orang Kristen mengejar supaya kita bisa jadi kaya, supaya kita bisa diberkati secara finansial saja? Tentunya enggak. Tapi kita sama-sama belajar tentang prinsip-prinsip ini terlebih dahulu. Prinsip-prinsip tentang uang. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya, kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita anak-anaknya Tuhan, berarti uang itu hamba kita. Bukan kita yang diperhamba oleh uang. Jangan sampai kita diperhamba oleh uang. Jadi kita harus ingat prinsip yang pertama di dalam hal uang. Kita harus ingat identitas kita. Identitas ini menjadi penentu yang sangat-sangat krusial. Kalau kita lupa siapa kita di mata Tuhan, kita bisa-bisa jadi siapa kita di mata dunia gitu loh. Ya kan? Kalau di dunia ada bahasanya budak korporat. Kalau kita lupa kita anak Tuhan, kita akan jadi budak korporat. Kalau kita lupa kita anak Tuhan, kita akan jadi hamba uang. Ya. Dan ciri-ciri orang yang mengenal dirinya sebagai anak Tuhan adalah apa? Di Matius 5 Tuhan bilang, berbahagialah kamu yang membawa damai, karena kamu akan disebut anak-anak Allah. Ciri-ciri anak Tuhan itu membawa damai. Membawa damai dalam arti gini, di dalam hal keuangan. Kita tidak mengorbankan hubungan kita untuk mendapatkan untung untuk diri kita sendiri. Banyak orang mengorbankan hubungan demi mendapatkan mungkin warisan, mungkin mendapatkan presentase profit yang lebih tinggi di dalam organisasi atau di dalam berpartner bisnis dengan partnernya. Mereka korbanin hubungan. Ya kan? Kan gue yang udah investasi waktu lebih banyak, aku lebih banyak investasi waktu, aku lebih banyak ABCD, seharusnya aku dapat presentasi seperti ini. Kamu keluar. Kita mengorbankan hubungan demi mendapatkan cuan, demi mendapatkan uang yang lebih banyak.
Padahal Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9 Tuhan Yesus bilang begini. Lalu Yesus berbicara lagi katanya, dengarlah, pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapat kawan. Supaya apabila kekayaan dunia ini sudah tidak berharga lagi, kalian akan diterima di tempat tinggal yang abadi. Tuhan Yesus nggak bilang gini, saudara. Dengarlah, ya, pakailah kawan-kawanmu untuk mendapatkan kekayaan dunia. Enggak, Tuhan Yesus bilang pakai kekayaan dunia untuk mendapat kawan. Berarti apa? Hubungan itu lebih tinggi daripada penghasilan atau uang yang kita dapatkan. Jangan sampai kita mencari uang dan meninggalkan keluarga. Kita mencari uang untuk keluarga. Ya kan? Kita harus ingat kita anak Tuhan, kita bukan hamba uang, kita bukan diperhamba oleh uang, kita yang harus menjadi tuan atas uang kita. Jangan sampai kita dikontrol oleh pekerjaan, oleh uang. Kita harus ingat kita itu anak Tuhan, kita bawa damai dimanapun kita berada. Jangan sampai kita cari uang terus, lupa sama keluarga. Katanya padahal seharusnya penghasilan itu kita gunakan untuk mencukupi keluarga kita. Tapi ternyata apa yang terjadi? Hubungannya nggak cukup. Uangnya cukup, berkelimpahan secara materi, tetapi hubungan dengan anak berantakan, hubungan dengan istri berantakan. Karena apa? Karena kita lupa kita itu anak Tuhan, kita bukan hamba uang. Amin. Kita bukan hamba uang. Jadi ingat bahwa di dalam hubungan kita dengan sesama, kita harus mengutamakan hubungan di dalam apapun itu. Jangan sampai kita lebih memikirkan penghasilan kita sendiri. Ya memang tanda-tanda akhir zaman kan demikian ya. Gitu, orang-orang tuh lebih cintakan dirinya sendiri, kasih menjadi dingin, cinta akan uang. Ya itu hal-hal itu harus terjadi memang. Tapi ya jangan sampai kita menjadi golongan yang seperti itu. Kita punya hikmatnya, kita anak Tuhan. Amin. Dan ayo sama-sama kita belajar. Kalau kita anak Tuhan berarti kita bawa damai. Jangan sampai kita mengorbankan hubungan kita di keluarga, mengorbankan hubungan kita di gereja mungkin, atau mengorbankan hubungan kita dengan partner bisnis kita. Hanya karena kita ingin mendapatkan lebih. Hanya karena kita rakus mungkin. Kita harus ingat, kita adalah anak-anak Tuhan yang bawa damai. Gunakan uang untuk mendapat kawan. Jangan sampai mengorbankan kawan untuk mendapatkan uang. Ya, gunakan uang untuk membangun persaudaraan. Jangan korbankan persaudaraan untuk mendapatkan uang. Itu hal yang salah. Nah, prinsip yang pertama tadi, kita anak-anak Tuhan. Bukan kita yang diperhamba oleh uang, tetapi kita yang menjadi tuan atas uang kita. Amin. Jadi harus ingat itu sama-sama. Bahwa kita harus menggunakan kekayaan ini untuk membangun perdamaian. Bukan mengorbankan perdamaian untuk mendapatkan uang atau kekayaan. Yang kedua, kita harus ingat bahwa kita ini pengelola, saudara. Jadi yang pertama kita anaknya Tuhan, yang kedua kita pengelola. Uang itu titipan Tuhan. Uang itu titipan Tuhan. Dan ada purpose Tuhan dari setiap pemberian. Tuhan kasih kita pemberian, ada tujuannya. Yang pasti untuk menggenapi visi dan rencana Tuhan. Nah, jadi kita butuh melibatkan Tuhan untuk menggunakan uang yang kita miliki. Amin. Ingat, tadi kan kalau kita pengelola berarti kita ini hamba. Ya, tuan kita itu Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita. Dititipkan, kita harus mengelolanya dengan baik. Ayatnya di mana? Lukas 16 ayat 13. Tuhan bilang, tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan, sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain, atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada yang lain. Begitulah juga dengan kita, dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk harta benda juga. Kita harus ingat, kita bukan kerja untuk harta benda, saudara. Harta benda itu dititipkan sama Tuhan, karena kita sesungguhnya bekerja buat Tuhan. Ya kan, Tuhan kan adalah Tuan kita, the Lord. Ya, Adonai. Bukan berarti Tuhan nuntut, enggak. Memang segala sesuatu yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita itu ada purpose dan tujuannya yang kita harus kelola dengan baik, supaya visi dan rencana Tuhan digenapi melalui kita dan segala hal yang Tuhan titipkan pada kita. Contohnya siapa? Contohnya Yusuf. Ya, saudara, sering kita dengar cerita tentang Yusuf. Ketika dia menjadi pegawai, jadi tangan kanannya Firaun, Perdana Menterinya Mesir,
Ya dia mengelola dengan baik, dengan hikmat daripada Roh Kudus. Tuhan kasih mimpi kepada Firaun, Yusuf mendapat pesan Tuhan dari mimpi tersebut, menafsirkan, wah akan ada tujuh masa kelimpahan, akan ada 7 tahun masa kesusahan. Apa yang dilakukan? Selama 7 masa kelimpahan itu, 7 tahun masa kelimpahan itu, Yusuf mengelola dengan baik, menabung 30% dari setiap kelimpahan-kelimpahan atau dari setiap panen yang mereka dapatkan. Supaya apa? Supaya di 7 tahun masa kesusahan mereka tetap bisa bertahan. Dan justru Yusuf jadi berkat buat keluarganya di tengah masa kesusahan itu. Karena apa? Karena dia mengelola dengan baik. Sama halnya dengan Yeremia. Yeremia juga demikian. Ya. Kalau kita baca di dalam Yeremia 32, nanti saudara boleh baca sendiri. Ya, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk melakukan investasi yang kelihatannya tidak masuk akal. Ya Tuhan bilang, belilah ladang yang di Anatot, di daerah Benyamin itu. Pada saat itu seharusnya itu bukan waktu yang baik untuk membeli ladang. Ya seluruh negeri lagi menuju kehancuran. Tentara Raja Babel sudah mengepung Yerusalem. Dan ladang manapun yang dibeli Yeremia, itu nanti akan jadi punyanya orang Babel. Kalau dipikir-pikir bodoh banget. Orang lagi mau dijajah, kenapa beli tanah? Tanahnya kan jadi milik penjajah. Orang bodoh mana yang akan berinvestasi gitu ketika sesuatu itu akan terjadi, bahkan akan terancam hilang. Tapi jawabannya adalah karena Yeremia mendengarkan Tuhan. Ya, karena Yeremia tahu semua ini milik Tuhan, titipannya Tuhan. Tuhan itu yang merancang masa depan. Bahkan sebelum kita tahu jauh ke depan, Tuhan udah tahu semuanya. Jalan Tuhan di atas jalan kita, rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Amin. Tuhan bilang begini, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini lagi. Nah, Tuhan tuh melihat melampaui reruntuhan dan kehancuran yang sedang akan terjadi pada Yerusalem. Karena kita tahu kita ini hanya pengelola, kita ini hanya hamba, dititipkan. Saudara, kalau kita punya uang, kita harus ingat, ada 2 kemungkinan. Berkat yang Tuhan kasih secara materi, itu bisa jadi roti, bisa jadi benih. Kita butuh hikmat Tuhan. Tanya Tuhan. Tuhan, ini roti atau benih? Kalau roti itu berarti apa? Roti itu yang bisa kita makan, mengenyangkan kita, memuaskan kita, memuaskan jiwa kita. Tapi ada beberapa hal yang Tuhan titipkan, itu harus jadi benih. Benih itu entah kita harus tabur di rumah Tuhan, tabur di pekerjaan Tuhan, tabur di keluarga kita, atau kita harus tabur di tempat investasi yang nantinya akan menjadi berkat untuk generasi. Seperti apa yang Yusuf dan Yeremia lakukan. Nah, kita butuh untuk melibatkan Tuhan. Seringkali kan kita, ketika kita lagi kesusahan, kita cari Tuhan. Tuhan udah berkati, uangnya udah ada di tangan. Kita udah gak libatin Tuhan lagi. Udah punya saya spend lah sesuka saya. Kasih orang terus. Padahal gak semua yang Tuhan kasih itu benih. Ya balik lagi ya, gak semua yang Tuhan kasih itu roti. Gak semua yang Tuhan kasih itu benih. Buktinya apa? Banyak yang kita berikan tidak berbuah. Tidak berbuahnya apa? Tidak jadi dampak untuk orang yang diberikan. Itu contoh apa? Kita memberikan, kita pikir itu benih, ternyata itu roti, kita kasih ke orang lain. Dan apa yang terjadi? Orang itu, benih itu nggak bertumbuh, nggak menghasilkan apa-apa. Kebalikannya juga, kita pikir itu roti, kita makan benihnya. Kalau manusia makan benih itu ibaratnya kuaci, saudara. Coba saudara makan kuaci, kenyang nggak? Nggak kenyang. Satu plastik gitu gede juga nggak bakal kenyang, saudara, kembung, ya kan? Tapi kalau kita tahu yang mana roti, yang mana benih, saudara, itu akan dahsyat. Kenapa? Pengelolaan kita jadi nggak sia-sia. Apa yang kita makan mengenyangkan kita, ya. Apa yang kita dapat dan kita tahu Tuhan ini ternyata roti, gitu kan? Tuhan kasih tanda, Tuhan kasih jawaban, kita libatin Tuhan. Apa yang kita makan itu mengenyangkan kita. Apa yang kita tabur itu berbuah, jadi dampak. Bahkan membuat orang-orang mengenal Tuhan. Jadi libatin Tuhan, dalam memberi pun melibatin Tuhan. Ketika uangnya sudah kita terima, berkat materi itu kita terima, jangan kita pikir ini udah punya kita. Ingat, kita pengelola. Kita tanya Tuhan lagi. Saya kasih kesaksian, saudara. Ya, saya sama istri udah rindu banget untuk bisa membeli sesuatu. Ya, kita sudah menantikan beberapa tahun. Tuhan kasih kita berkat secara finansial. Nominalnya cukup untuk beli hal itu. Ya kan kita pikir sebagai manusia, ya udah cukup, udah Tuhan kasih uangnya, kita beli aja. Tapi
Saya dan istri belajar untuk melibatkan Tuhan. Kita bertanya-tanya seperti ini. Oke, memang uangnya kita punya, tapi apakah ini berkenan? Apakah ini yang Tuhan mau? Jangan sampai kita pikir kita punya uangnya, kita belanjain sesuatu yang kita pengen, yang kita pikir itu sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak taunya bukan. Akhirnya nanti di tahun-tahun ke depan kita malah susah gitu kan. Kita malah kekurangan. Karena apa? Karena kita seharusnya ini menjadi benih yang harus kita tabur, yang mungkin harus kita investasikan. Bukan untuk kita konsumsi sendiri, bukan roti. Jadi kita tanya Tuhan, kita minta tanda sama Tuhan. Tuhan kasih kita tanda. Apakah Tuhan mengizinkan kita beli atau enggak? Karena kita nggak mau ini jadi sesuatu yang sia-sia. Kalau memang Tuhan izinkan beli, kami rindu ini jadi roti yang bisa kita nikmati. Jangan sampai ini ternyata benih yang seharusnya ditabur. Akhirnya karena kita nggak tabur, kita makan, kita beli, kita nggak kenyang, kita nggak bisa nikmatin, kita malah kesusahan. Kita doa, kita minta tanda sama Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab. Tuhan kasih tanda juga. Ya, ternyata Tuhan mengizinkan untuk membeli hal tersebut. Nah, kita perlu libatin Tuhan, saudara. Jangan pikir kita itu udah punya semuanya karena Tuhan udah kasih. Ya udah terserah saya lah, saya taruh sini, taruh sana, saya kasih ke sini, kasih ke situ. Jangan. Tanya Tuhan. Libatin Tuhan. Minta tanda sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku pengelolamu. Semua yang Tuhan titipin ini untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menggenapi visi dan rancangan Tuhan. Tolong aku untuk tahu ini roti atau benih yang Tuhan kasih. Kalau memang ini benih, kasih aku kebijaksanaan dan orang yang tepat untuk ditabur. Atau kemana aku harus menabur benih ini. Tanya Tuhan lagi, minta Tuhan kasih tanda lagi supaya benih ini ditabur di tanah yang tepat, berbuah, bisa jadi dampak, bisa memuliakan Tuhan. Dan kalau memang ini roti, Tuhan kasih aku hikmat supaya aku bisa menikmatinya juga. Roti ini bisa mengenyangkan jiwaku, bisa aku nikmati, bisa jadi berkat juga di dalam kehidupanku. Amin, saudara. Ya, jangan sampai kita tidak melibatkan Tuhan. Ingat, kita pengelola ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kita anak Tuhan. Anak Tuhan berarti apa? Kita nggak boleh dikuasai oleh uang. Kita yang harus menguasai uang. Kita jangan diperhamba sama uang, tetapi kita yang menjadi tuan atas uang kita. Kita membangun hubungan, bukan menghancurkan hubungan demi uang. Ya, kita membangun hubungan dengan uang atau kekayaan yang Tuhan percayakan. Lalu yang kedua, kita itu pengelola. Pengelola berarti apa? Segala sesuatu yang Tuhan kasih itu punya Tuhan. Ya, kalau punya Tuhan berarti dalam segala hal ketika kita mau nikmatin, ketika kita mau memberi, kita harus libatin Tuhan, tanya Tuhan, minta tanda sama Tuhan. Tuhan, kepada siapa ini harus ditabur? Apakah ini benih atau roti? Kalau benih berarti harus ditabur supaya itu berbuah, menjadi dampak. Kalau ini roti berarti harus dikonsumsi. Jangan sampai kita mengkonsumsi benih atau kita malah menabur roti. Jangan kebalik. Kita harus menabur benih di tempat yang tepat, mengkonsumsi roti yang bisa menjadi kesegaran bagi jiwa kita, bisa kita nikmati berkatnya. Itu bisa berbuah juga di kehidupan kita. Ya, saudara, ingat ya, jangan kebalik ya. Jangan nabur roti, jangan makan benih, tapi makan roti dan tabur benih. Dan itu butuh hikmat Tuhan, melibatkan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yeremia dan juga Yusuf. Supaya kita tahu apa yang Tuhan berikan gak sia-sia, bisa jadi berkat, bisa kita nikmati juga. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, Tuhan sangat mencintai kita. Jadi kita harus cinta akan Tuhan, bukan cinta akan uang. Amin. Jadi yang pertama, kita anak Tuhan. Harus ingat itu, prinsip-prinsip di dalam mengelola keuangan. Kedua, kita pengelola, semua milik Tuhan, jadi libatin Tuhan supaya kita tahu mana roti, mana benih. Yang ketiga, kita harus cintakan Tuhan, bukan cintakan uang. Karena apa? Karena Tuhan juga sangat mencintai kita terlebih dahulu. Amin. Tuhan sangat mencintai kita terlebih dahulu. Nah, yang ketiga kita baca di dalam Lukas 12 ayat 13-34. Ini perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Saya akan bacakan buat saudara dalam terjemahan baru, saudara nanti boleh simak. Ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Tuh, saudara, ingat ya, hidup kita nggak tergantung dari apa yang kita miliki. Hidup kita tergantung dari siapa pemilik kita.
Yang punya kita siapa sih? Tuhan, saudara. Jadi hidup kita tuh tergantung sama kata-kata Tuhan, bukan seberapa banyak harta yang kita miliki. Banyak orang bisa punya harta, belum tentu mereka sehat. Ya kan? Karena apa? Kita itu milik Tuhan. Yang pelihara kita itu Tuhan, bukan apa yang ada di tangan kita. Nah, Lukas 12, saya lanjut baca ayat 16 ya. Kemudian ia mengatakan lagi, Tuhan Yesus berkata lagi kepada mereka suatu perumpamaan. Tuhan bilang kayak begini, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, oke. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi sayang sekali, firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Semua yang udah kamu kumpulin tuh buat siapa nanti, kata Tuhan. Malaikat Tuhan bilang. Ya kan, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Tanah yang banyak, ya kan? Uang di rekening yang banyak. Tapi kalau kita nggak cinta sama Tuhan, sia-sia. Karena apa? Ujung-ujungnya harta kekayaan itu cuma buat diri kita sendiri. Nggak bisa jadi berkat buat generasi, nggak bisa jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, nggak bisa jadi berkat untuk banyak orang. Ya saudara, kita kan dipanggil bukan buat jadi kaya, kita dipanggil buat jadi berkat. Kalaupun kita sudah kaya, puji Tuhan. Tapi goal utamanya bukan jadi kaya, kita bisa jadi berkat sebelum kita jadi kaya. Amin. Karena banyak orang kaya juga nggak jadi berkat. Nah, kita harus ingat, kita harus cinta Tuhan. Untuk kita bisa jadi berkat, kita harus cinta Tuhan. Jangan cinta kekayaannya. Kan Tuhan bilang kan, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kalau kita udah cinta sama uang, saudara, kita pasti udah lupa. Lupa kayak yang tadi, lupa kalau kita itu anak Tuhan, lupa kalau kita itu pengelola, yang seharusnya apa yang kita punya bisa jadi berkat, malah buat diri kita sendiri doang, karena kita cintakan uang. Gitu loh, cintakan uang itu, membutakan segalanya. Segala sesuatu kita ukur pakai uang, gak damai sejahtera. Hidup kita jadinya penuh ketakutan. Ya banyak orang punya harta kekayaan yang banyak, tidurnya gak nyenyak, kata Amsal. Tapi mereka punya cukup, mereka bisa tidur dengan nyenyak. Kita harus ingat, Tuhan itu sayang banget sama kita. Jangan sampai kita diperhamba oleh uang karena cinta akan uang. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih antidotnya, saudara. Tuhan kasih antidot itu apa ya bahasanya ya? Penanggulangannya. Gimana caranya supaya kita nggak tamak, supaya kita nggak cinta akan uang? Ternyata, saudara, kalau kita baca sama-sama nih di ayat berikutnya, ini hal yang sangat mengejutkan. Cinta akan uang atau ketamakan itu ternyata lahir dari kekhawatiran. Kita baca sama-sama ya, ayat 22. Firman Tuhan bilang kayak begini, Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir juga pada tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung, gak memintal, gak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani oleh Tuhan, terlebih lagi kamu. Kita orang-orang yang seringkali kurang percaya. Jadi janganlah mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau minum, jangan lagi cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara, ingat. Ternyata ini tuh jadi sebuah kesatuan. Tuhan Yesus kan bilang, oleh karena itu. Sebelumnya Tuhan bilang, ya demikianlah jadinya.
orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, supaya kita nggak ngumpulin harta buat diri kita sendiri, kita nggak jadi tamak, nggak jadi rakus, jangan khawatir. Seringkali kita terlalu khawatir, aduh harus punya dana pensiun, aduh harus punya begini, harus punya begitu. Kita harus mengelola dengan baik. Yes, karena apa tadi? Yang prinsip kedua, kita itu dititipin sama Tuhan. Tapi jangan sampai kita mengelola bukan karena kita menyadari kita dititipkan sama Tuhan, tapi kita mengelola karena kita ketakutan. Itu hal yang salah. Jangan di-drive oleh ketakutan. Kita mengelola apa yang Tuhan berikan. Drive-nya adalah karena kita tahu ini milik Tuhan. Jadi kita mau ini dimaksimalkan, ditabur di tempat yang tepat, dikonsumsi dengan tepat. Tetapi jangan sampai kita jadi ketakutan. Ya kalau kita ketakutan, kita jadinya rakus. Apa yang sudah Tuhan kasih berasa kurang. Aduh kurang Tuhan, ntar kalau kayak begini gimana? Kalau nanti tahun depan begini gimana? Kalau corona lagi gimana? Kalau ada pandemik lagi gimana Tuhan? Kurang, aku butuh lebih banyak lagi, aku butuh lebih ini. Kita lupa pemelihara hidup kita itu Tuhan. Amin. Ingat, kita kelola semampu kita dengan maksimal, libatkan Tuhan. Tetapi jangan sampai di drives atau didorong oleh ketakutan. Jangan khawatir, ingat kita berharga banget di mata Tuhan. Kalau burung pipit aja Tuhan pelihara, masa iya sih Tuhan gak pelihara kita, saudara? Jangan pusingin makan minum, jangan pusingin pakaian. Tuhan pasti kasih semuanya tepat pada waktunya. Kita gak mungkin kelaparan. Ya, Tuhan sayang banget sama kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, prinsip yang keempat, cari kerajaannya Tuhan. Prinsip yang keempat ini nyambung sama yang ketiga. Orang yang cinta Tuhan tuh pasti mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Kita harus mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan. Kalau ditambahkan tuh berarti apa? Ditambah, berarti segala sesuatu yang dibutuhkan itu udah pasti dicukupi. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan percayakan lebih, ya kan? Tentu akan tambahkan lagi. Untuk apa? Untuk kita kelola lagi. Untuk bisa kita nikmati dan juga bisa jadi benih yang ditabur. Untuk jadi berkat buat banyak orang. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan ini ya. Tuhan Yesus bilang lagi di ayat berikutnya. Jadi janganlah takut. Hai kamu kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Tuhan tuh berkenan banget untuk memberkati kita. Memberikan kita kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Pewahyuan tentang pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga hidup kita itu berdampak sesuai dengan rancangan dan kehendaknya Tuhan. Ya. Kata Tuhan, jual semua milikmu, berikan sedekah. Ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buat bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, yang tidak dirusakkan oleh ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pastikan Tuhan yang menjadi harta kita. Karena sisanya titipan. Ya saudara, jual segala milikmu. Intinya gini, jangan terikat pada apa yang kita miliki. Beri apa yang harus diberi. Konsumsi apa yang harus dikonsumsi. Buat pundi-pundi yang tidak terhingga di surga. Dengan cara apa? Gunakan uang untuk menggenapi visi dan tujuan Tuhan di hidup kita. Bukan malah kita korbanin visi dan tujuan Tuhan demi mendapatkan uang. Oke saudara, itu saja pesan-pesan hari ini. Jadi sama-sama kita ingat lagi ya, kita review lagi dari awal. Yang pertama, kita anak Tuhan. Kita anak Tuhan berarti apa? Kita harus bawa damai. Gunakan uang untuk membangun perdamaian. Jangan korbankan perdamaian untuk mendapatkan uang. Amin saudara. Gunakan uang untuk membangun kerajaan Tuhan. Gunakan uang untuk menggenapi visi dan rencana Tuhan. Jangan korbankan visi dan rencana Tuhan untuk mendapatkan uang. Yang kedua, kita itu pengelola, semua milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan dalam mengelolanya. Minta hikmat supaya kita tahu mana roti, mana benih. Mana yang harus kita konsumsi, mana yang harus kita investasikan atau kita tabur. Libatkan Tuhan. Entah itu kita tabur untuk gereja, ataupun untuk hari tua, untuk generasi, atau mungkin untuk keluarga. Kita harus libatin Tuhan. Jangan sampai kita memakan benih dan menabur roti. Pastikan kita menabur benih dan memakan roti. Makanya kita butuh hikmat Tuhan. Ingat, kita pengelola, semua punya Tuhan. Dan yang ketiga, cinta akan Tuhan. Dalam mengelola, dalam prinsip kita, dalam prinsip keuangan kita harus cinta sama Tuhan. Jangan cinta sama uang. Amin. Karena gimana caranya supaya kita bisa cinta sama Tuhan? Tadi kata firman Tuhan, jangan khawatir. Tuhan yang pelihara hidup kita.
Ya, kita mengelola bukan didorong oleh ketakutan. Mengelola didorong oleh pengetahuan bahwa kita itu pengelola. Jangan sampai kita mengelola uang karena ketakutan. Akhirnya kita berasa kurang terus, kita jadi rakus, kita pengen lebih untuk diri kita sendiri. Tetapi ingat, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, Tuhan yang pelihara hidup kita, Tuhan yang memastikan kita hidup cukup, gak akan kekurangan. Dan kita bisa jadi berkat. Nah, di situ kita gak akan cinta sama uang, tapi semakin cinta sama Tuhan. Dan kita terus cari kerajaan Tuhan. Karena kita cinta akan Tuhan, kita menyadari Dia segala yang kita butuhkan Tuhan cukupi, kita pasti cari Tuhan, cari kerajaannya lebih dahulu. Semuanya Tuhan tambahin. Kalau nggak ditambahin pun nggak apa-apa, yang penting kita dapat kerajaannya, kita dapat pimpinannya, dan rancangan Tuhan digenapi atas hidup kita lewat segala hal yang Tuhan titipkan. Amin. Tuhan berkati kita semua, biar kita menjadi orang-orang yang bisa merdeka dalam hal keuangan, dan kita bisa menjadi seperti Yusuf dan juga Yeremia yang peka, dan bisa jadi berkat buat banyak orang, banyak generasi melalui segala hal yang Tuhan titipkan. Dan Tuhan dimuliakan.